Motor itu menabrakku keras. Aku jatuh terjerembab ke aspal panas. Lutut berdarah, beras dan sayuranku berhamburan di jalan. Uang terakhirku sekarang tercampur dengan debu dan oli. Mak, mata lu di mana? Bentak si pemuda sambil menunjuk motornya yang lecet. Seolah-olah akulah yang bersalah. Aku gemetar. Orang-orang hanya menonton. Tak ada yang membantu. Aku coba merangkak. Kumpulkan beras dengan tangan gemetaran. Itu makanan untuk seminggu. Nenek-nenek kayak lo bikin celaka. Bayar dong lecet motor gue. Suara dan tatapannya tajam, penuh kebencian. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada rasa hormat. Aku duduk di tengah jalan. Bajuku robek. Lututku berdarah. Harga diriku diinjak. Air mata jatuh. Bukan karena sakit. Tapi karena dunia ini kejam pada orang miskin dan tua sepertiku. Tapi, apa jadinya kalau dia tahu siapa sebenarnya anakku? Orang biasa memanggilku Lastri. Perempuan biasa yang hidupnya bergantung pada cucian tetangga dan jual gorengan di depan gang. Umurku sudah 58 tahun. Punggung mulai bungkuk karena terlalu sering mencuci baju orang dari subuh sampai malam. Tanganku kasar penuh kapalan, tapi ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sudah 20 tahun aku hidup sendiri di rumah kontrakan sempit ini. Suamiku meninggal ketika anakku masih SMA, meninggalkan utang kue menumpuk dan masa depan yang gelap. Waktu itu aku hampir putus asa, tapi demi anak semata wayangku, aku rela melakukan apa saja. Aku jual perhiasan kawin, gadaikan sertifikat tanah peninggalan orang tua. Bahkan rela tidak makan berhari-hari demi bisa menyekolahkan dia sampai kuliah hukum. Setiap hari aku bangun jam 3 pagi, masak air untuk cucian, lalu keliling kampung ambil baju kotor tetangga. Bu Lastri emang hebat ya, anaknya bisa kuliah tinggi-tinggi. Sering tetangga bilang begitu. Mereka tidak tahu berapa kali aku menangis diam-diam karena kelaparan. Atau berapa kali aku pinjam beras ke warung dengan janji bayar besok. Sekarang anakku sudah dewasa, sudah bekerja kantoran di kota. Dia kirim uang setiap bulan, tapi aku tetap kerja karena tidak mau jadi beban. Anak itu selalu bilang pekerjaannya biasa saja, tidak penting. Tapi kenapa dia tidak pernah cerita detail tentang kantornya? 3 hari setelah kecelakaan, aku masih terbaring di rumah sakit dengan kaki kiri yang patah. Biaya pengobatan terus membengkak seperti bola salju. Sudah mencapai 5 juta rupiah. Uang kiriman anakku bulan ini sudah habis untuk biaya masuk IGD dan operasi kecil. Bu, kalau belum bisa bayar, nanti dipindah ke kelas 3 ya, kata perawat dengan nada datar. Aku cuma bisa mengangguk lemah. Yang lebih menyakitkan dari tulang patahku adalah atapan orang-orang ketika aku cerita soal kecelakaan itu. Sudah ikhlas aja bu, rezeki mungkin belum ada, kata tetanggaku. Daripada ribet ngurusin yang tidak-tidak. Aku coba lapor ke polisi dengan bantuan Pak RT. Tapi berkas laporan yang aku bawa cuma ditumpuk begitu saja di meja. Nanti kami proses bu, sabar ya, jawab polisi itu sambil main ponsel. Tapi pak, saya butuh biaya pengobatan. Motornya jelas-jelas kabur setelah nabrak saya. Susah bu. CCTV di situ rusak. Saksi juga tidak ada yang mau bersaksi. Padahal waktu kejadian banyak yang lihat. Tapi sekarang semua pada diam, seolah takut terlibat masalah. Malam itu aku menelpon anakku dengan suara bergetar. Nak, ibu kecelakaan. Butuh bantuan biaya. Berapa bu? Nanti saya transfer. Tapi nak, yang nabrak ibu kabur begitu saja. Polisi juga cuek. Tiba-tiba anakku diam lama di sambungan telepon. Suaranya berubah dingin ketika dia bertanya satu kalimat yang membuatku bingung. Ibu ingat tidak? Plat nomornya seperti apa? Keesokan harinya aku kaget melihat anakku Andi tiba-tiba datang ke rumah sakit. Wajahnya tegang, beda dari biasanya. Dia pakai kemeja rapi dan bawa tas kerja besar. Nak, kenapa tidak bilang mau datang? Kan jauh dari Jakarta. Ibu, sekarang cerita lagi dari awal. Detail semuanya.
waktu kejadian jam berapa, di mana, motornya seperti apa. Aku heran dengan nada bicaranya yang serius sekali. Aku cerita pelan-pelan sambil ingat-ingat tentang motor sport hitam yang melaju kencang. Tentang pemuda berjaket kulit yang langsung kabur setelah menabrak. Tentang plat nomor B yang sempat kulihat sekilas. Andi mendengarkan sambil mencatat di buku kecil. Matanya tajam, seperti sedang bekerja. Ibu, yang nabrak ibu itu anak pemilik bengkel motor besar di daerah sini. Nama ayahnya Pak Suroto. Kaya, punya koneksi di mana-mana. Kok Andi bisa tahu? Anakku diam sejenak, lalu keluarkan kartu identitas dari tasnya. Aku baca tulisan di kartu itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu, selama ini Andi tidak pernah cerita soal pekerjaan yang sebenarnya. Andi bukan cuma pegawai kantor biasa. Tanganku bergetar memegang kartu identitas itu. Tulisan Kejaksaan Negeri tercetak jelas di sana. Sekarang kita akan lihat apakah mereka masih berani main-main dengan keluarga seorang jaksa. 3 bulan kemudian, aku duduk di kursi roda baru yang empuk, menonton berita di televisi ruang tamu rumah yang sudah direnovasi. Reporter di layar memberitakan penangkapan anak Pak Suroto atas tuduhan tabrak lari dan manipulasi bukti. Wajah pemuda yang dulu kabur meninggalkan aku tergeletak di aspal itu kini tertunduk di hadapan kamera. Borgol melingkar di tangannya. Terdakwa divonis 2 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah untuk korban. Suara reporter terdengar jelas. Andi duduk di sampingku, masih pakai seragam jaksa yang membuatnya terlihat berwibawa. Dia sudah tidak perlu menyembunyikan pekerjaannya lagi. Bu, uang gantinya sudah masuk ke rekening kemarin. Ibu bisa berobat ke dokter terbaik sekarang. Aku mengangguk sambil merasakan kaki kiriku yang masih sakit tapi sudah jauh membaik. Tetangga-tetangga yang dulu hanya bisa kasihan, sekarang sering datang, bawa makanan, tanya kabar dengan hormat. Pak RT bahkan meminta maaf karena tidak membantu waktu aku kecelakaan dulu. Di meja ada amplop berisi surat dari pengacara Pak Suroto, memohon perdamaian di luar pengadilan. Tapi Andi sudah robek amplop itu tanpa dibaca. Sekarang mereka yang merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya. Bu, aku tersenyum melihat anak yang selama ini kubanggakan dalam diam itu. Keadilan memang datang terlambat, tapi ketika datang, rasanya begitu manis.